Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di video ini saya akan membahas tentang keutamaan qiraah dan ahlul qiraah, di mana dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillah." Hendaklah yang mengimami suatu kaum adalah orang-orang yang paling baik membaca kitab Allah. Hadis riwayat Muslim. Dalam sebuah riwayat yang lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an diceritakan bahwa Umar bin Khattab selalu menghadirkan ahlul qurra atau orang-orang yang ahli dalam membaca Al-Quran di dalam majelis-majelisnya, dan para qurra itu juga selalu masuk dalam jajaran Dewan Syura Umar bin Khattab. Membaca Al-Quran lebih afdol dibandingkan dengan melafalkan tasbih, tahlil, serta lafaz-lafaz zikir yang lainnya. Ini pendapat sahih yang dipilih dan diyakini oleh sebagian ulama. Banyak dalil yang menyebutkan tentang hal itu. Nah, maka kita, para penghafal Al-Quran, memiliki peluang yang besar, memiliki modal yang besar untuk melakukannya, di mana kita bisa membaca Al-Quran, membaca hafalan kita dimanapun dan kapanpun. Dan kita bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai pengiring semua kegiatan-kegiatan kita. Maka mari kita jadikan Al-Quran yang kita hafal sebagai pendamping aktivitas kita atau zikir harian kita. Nah, selain ini sebuah keutamaan yang besar yang tentu akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga bermanfaat untuk kelancaran hafalan kita. Bayangkan ketika kita misalkan hari ini menjadikan surat Al-Mulk misalkan ya sebagai zikir harian kita, dan selalu kita baca berulang-ulang, misalkan dari pagi sampai pagi lagi kita berhasil mengulang-ulang surat Al-Mulk sebanyak 50 kali, maka insya Allah surat Al-Mulk itu akan ngelotok, akan lancar di dalam hafalan kita. Ketika kita berhasil, kita bisa menjadikan satu surat sebagai zikir harian kita selama sehari semalam, dan kita selalu ulang-ulang dalam aktivitas-aktivitas kita, insya Allah hafalan kita semuanya akan bisa mutkin, hafalan kita semuanya akan bisa kuat. Tidak perlu banyak-banyak, ya cukup satu surat saja kalau surat itu pendek, atau kalau suratnya panjang bisa kita bagi menjadi beberapa bagian. Jadi intinya bagaimana caranya supaya kita bisa mendawamkan, supaya kita bisa membiasakan menjadikan hafalan kita sebagai zikir harian kita yang menemani segala aktivitas kita sehari semalam. Maka saya jamin ketika kita bisa istiqomah menjadikan satu surat perharinya untuk dijadikan zikir harian, insya Allah semua hafalan kita akan lancar. Terutama untuk orang-orang yang baru mulai menghafal nih, yang hafalannya masih sedikit. Mulai dari sekarang dibiasakan jadikan ayat-ayat yang sudah kita hafal itu sebagai zikir harian bergantian. Misalkan satu surat itu satu hari, besok berganti surat yang lain, besoknya berganti lagi surat yang lain. Atau kalau kurang mantep bisa dijadikan 2 hari satu suratnya. Misalkan surat An-Naba dijadikan zikir harian untuk 2 hari atau untuk 3 hari. Nanti setelah selesai 3 hari ganti lagi zikir hariannya surat An-Nazi'at, kemudian ganti lagi surat Abasa, dan begitu seterusnya. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini akan membantu kualitas hafalan kita menjadi lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Setelah saya mencoba 1 bulan dari mulai juz 30, juz 29, selain hati menjadi tenang, hafalan juga meningkat menjadi tajam. Oke, kita bertemu lagi di video mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.